أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terjemah surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 126 sampai ayat 150. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan, sementara kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Dan ingatlah kepada ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha perkasa dan Maha bijaksana." Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh diri sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadanya, pada Ibrahim, "Berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Dan mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibgah Allah, sibgatullah. Sibgah Allah, siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami,
bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa-apa saja yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu pernah mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajah Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa-apa saja yang telah mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun kamu Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun kamu Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 150. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan terjemahan di ayat berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.